Pernah nggak sih Anda lihat atau dengar sebuah angka yang kedengarannya spesifik banget, detail banget, tapi kok ada yang aneh gitu rasanya? Nah, ternyata kemampuan buat ngelakuin perhitungan kasar atau yang sering disebut matematika di balik amplop itu bisa jadi kayak superpower buat kita, buat ngerti dunia di sekitar kita. Yuk, kita cari tahu gimana caranya. Oke, kita mulai dari contoh yang jujur aja konyol banget. Coba bayangin seorang pemandu museum ditanya soal fosil T-Rex dan dia jawab dengan presisi sampai ke hitungan hari. Di satu sisi, kedengarannya kan meyakinkan banget ya. Wow, detail sekali. Tapi ya tentu aja pertanyaannya gimana ceritanya dia bisa tahu setepat itu. Ternyata, ada bercandanya di balik itu. Dia bilang, fosil itu umurnya udah 69 juta tahun waktu dia mulai kerja, 22 hari yang lalu. Nah, ini nih yang langsung bawa kita ke inti masalahnya, presisi yang palsu. Fenomena kayak gini tuh dikenal sebagai paradoks presisi, sebuah gagasan bahwa detail yang berlebihan itu nggak selalu berarti kebenaran, malah bisa jadi sebaliknya. Kuncinya ada di sini nih, di perbedaan antara akurasi dan presisi. Akurasi itu soal seberapa dekat jawaban kita sama yang benar, sementara presisi itu seberapa detail kita ngasih jawaban. Dan ini yang sering kita lupain. Akurasi itu hampir selalu jauh lebih penting daripada presisi yang kelihatannya keren tapi palsu. Yuk kita lihat contoh nyata dari dunia olahraga. Angka ini adalah skor kemenangan Charlotte Dujardin di Olimpiade. 3 angka di belakang koma loh. Ini kan ngasih kesan kalau pengukurannya luar biasa akurat ya kan? Tapi coba deh kita bedah sedikit. Penilaiannya itu kan subjektif banget. Satu juri bisa ngasih nilai 8, yang lain 9,5. Ternyata perubahan setengah poin aja dari satu juri itu bisa ngubah skor sebesar 0,018%. Artinya apa? Ya artinya angka desimal ketiga itu sebenarnya cuma noise, nggak ada artinya sama sekali. Nah, ini ngingetin kita sama satu prinsip penting. Sebuah statistik itu cuma seandal komponennya yang paling nggak bisa diandelin. Jadi, presisi tanpa akurasi itu bukan cuma nggak guna, tapi juga bisa bahaya. Jadi, kalau presisi yang super detail itu bisa nipu, terus solusinya apa dong? Jawabannya adalah dengan berpikir di balik amplop. Ini bukan soal matematika yang ribet, justru sebaliknya, ini soal ngelihat gambaran besarnya. Ini tuh sebuah skill, menggunakan perhitungan cepat dan kasar buat ngecek kewarasan sebuah angka. Ini bukan soal nyederhanain matematika, tapi lebih kayak ngegunain matematika sebagai filter pertama. Statistik ini masuk akal nggak ya? Bedanya ada di tujuannya. Berpikir kalkulator itu ngejar jawaban pasti tanpa mikirin konteks. Sementara berpikir amplop itu nanya, angka ini nyambung nggak sih sama gambaran besarnya? Tujuannya itu pemahaman, bukan cuma sekedar angka. Oke, cukup teorinya. Sekarang gimana caranya? Nah, ada satu alat super simple yang bisa Anda pakai buat nembus semua kebisingan data ini. Namanya Z-Quals, simbolnya kayak gini. Aturannya luar biasa simple tapi ampuh banget. Buletin setiap angka ke satu angka signifikan sebelum Anda mulai ngitung. Jadi 23,4 itu jadi 20, terus 870 jadi 900. Gampang kan? Yuk kita coba, berapa jam dalam setahun? Perhitungannya kan 365 dikali 24. Lumayan pusing yang ngitung di kepala. Pakai Z-Equals, 365 jadi 400, dan 24 jadi 20. Perkaliannya 400 kali 20, ya 8.000. Jauh lebih gampang. Dan coba lihat deh hasilnya. Jawaban pastinya itu 8.760. Estimasi kita ada di 8.000. Deket banget kan? Ini bukti. Kalau buat ngeliat gambaran besar, kita tuh nggak butuh jawaban yang persis sis. Tapi, apa metode ini beneran guna pas lagi tegang? Coba kita lihat sebuah pertanyaan dari kuis Who Wants to be a Millionaire, di mana taruhannya gede banget. Nah, lihat deh, pesertanya ini mulainya udah bener banget. Dia ngelakuin perhitungan kasar. Sekitar 104 episode setahun, selama 40 tahun. Dia udah deket banget. Tapi bukannya ngelakuin perkalian simple, dia malah panik dan cuma bisa nyumpulin banyak sekali. Padahal ya, coba aja dia pakai Z-Equals, 40 tahun kali 100 episode, jawabannya langsung kelihatan, 4.000. Angka ini kan jelas banget ngarah ke pilihan 5.000, tapi karena panik, dia malah milih 10.000, sebuah kesalahan yang harganya mahal banget. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Kemampuan buat berhenti sejenak dan nanya, ini masuk akal nggak sih? Itu mungkin adalah superpower baru yang kita semua butuhin di dunia yang isinya data semua ini. Dan ini bukan cuma soal kuis loh. Lihat deh, contoh nyata yang serem banget ini dari sebuah laporan kebijakan. Klaimnya, 54% remaja perempuan di sebuah area kemungkinan hamil.
54%. Angka yang luar biasa bikin khawatir kan? Menyataannya, angka yang benar itu 5,4%. Cuma karena salah naruh titik desimal, narasinya jadi salah total dan ngerusak banget. Ini nunjukin bahayanya kalau kita nelan angka bulat-bulat tanpa mikir kritis. Ini semua ngubah cara kita mandang tujuan dari berinteraksi sama angka. Mungkin tujuan sebenarnya nggak selalu buat dapetin jawaban yang pasti. Mungkin tujuannya itu sesuatu yang jauh lebih kuat. Bukan soal jadi jago matematika, tapi soal punya rasa percaya diri buat ngajuin pertanyaan yang tepat. Jadi, lain kali Anda lihat sebuah statistik, di berita, di toko, di tempat kerja, coba deh pakai superpower baru Anda ini. Berhenti sejenak dan tanyain, angka ini masuk akal nggak ya?